Pada hari Minggu kemarin, dunia dikejutkan dengan Amerika yang ikut-ikutan dalam konflik yang terjadi antara Israel dan Iran, di mana negeri paman Sam tersebut menyerang 3 pangkalan nuklir yang ada di Iran, sebuah hal yang langsung mendapatkan respon dari dunia. Intinya banyak yang mengecam tindakan dari Amerika, karena hal itu sama saja memperparah keadaan yang saat ini sudah terjadi. Sebagai negara yang dirugikan, Iran tentunya tak tinggal diam. Mereka langsung melakukan balasan ke Israel, yang notabene adalah sahabat dari Amerika. Tak hanya Iran, kini para sekutunya juga mulai bergerak untuk melakukan balasan. Di antara yang ditunjukkan oleh Korea Utara, Rusia, hingga Cina. Mereka sudah siap untuk memberikan bantuan kepada Iran. Momen yang sekaligus sebagai tanda jika konflik antara Israel dan Iran bakal semakin meluas karena sudah melibatkan banyak negara. Dan untuk itu inilah dampak dari serangan Amerika yang ditunjukkan ke Iran pada hari Minggu lalu. Presiden pembohong, mungkin itu adalah julukan yang sangat pantas diberikan kepada Donald Trump, di mana dirinya sebelumnya memberikan waktu kepada Iran untuk perundingan gencatan senjata. Waktu yang diberikan Donald Trump adalah 2 minggu. Jika selama 2 minggu tak ada kesepakatan, maka Amerika akan turun langsung dan ikut berperang membela Israel melawan Iran. Keputusan dari Amerika itu akhirnya disikapi juga oleh Israel. Mereka kecewa karena 2 minggu adalah waktu yang sangat lama untuk memberikan bantuan serangan. Namun, ucapan dari Donald Trump tadi hanyalah trik dari Amerika. Bagaimana tidak? Karena belum ada 2 minggu, Amerika sudah langsung melakukan serangan ke Iran. Kali ini serangan ditunjukkan ke 3 situs nuklir, yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan. Dikutip dari Al Jazeera, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim serangan itu berhasil menghancurkan fasilitas nuklir dan mengancam serangan lebih lanjut bila Iran tidak segera berdamai. Banyak pihak di dunia internasional kemudian mengecam tindakan Amerika Serikat ini, sekaligus menyerukan agar semua pihak menahan diri dan segera menempuh jalur diplomasi. Soal serangan tersebut akhirnya mendapatkan respon dari banyak tokoh, misalnya dari Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Israel tersebut mengaku sangat berterima kasih kepada Amerika. Dirinya juga memberikan dukungan agar Amerika tetap melanjutkan serangannya ke Iran dalam beberapa hari ke depan. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. Berbeda dengan Netanyahu, serangan dilakukan Amerika kali ini dianggap sebagai pelanggaran berat dan Amerika terus mendapatkan hukuman dari pelanggaran itu. Hal ini diungkapkan oleh Abbas Araghchi selaku Menteri Luar Negeri Iran. Setiap anggota PBB harus khawatir terhadap perilaku kriminal dan berbahaya ini. Saya sangat khawatir atas penggunaan kekerasan oleh Amerika Serikat terhadap Iran. Ini eskalasi berbahaya di kawasan yang sudah tegang, kata Abbas Araghchi dikutip dari BBC. Trump blunder dan dikecam negaranya sendiri.
Kini, apa yang dilakukan Donald Trump terhadap Iran akhirnya merembet kemana-mana. Contohnya dari negaranya sendiri. Banyak berita mengatakan jika serangan Trump ke Iran tanpa persetujuan Kongres Amerika, itu berarti Donald Trump telah melanggar peraturan dan bisa dimaksulkan. Hal ini diungkapkan oleh Alexandra Ocasio, selaku anggota DPR dan Partai Demokrat yang ada di Amerika. Keputusan presiden yang membawa bencana untuk menggebom Iran tanpa otorisasi merupakan pelanggaran berat terhadap konstitusi dan kekuasaan perang Kongres. Ini dapat menjerat kita selama beberapa generasi. Itu benar-benar dan jelas merupakan alasan untuk pemaksulan, kata Alexandra Ocasio pada media. Tak hanya dari anggota DPR, serangan dilakukan oleh Donald Trump juga mendapatkan protes dari warganya sendiri. Kini di beberapa kota yang ada di Amerika, demo besar-besaran terus terjadi. Mereka menuntut agar Trump berhenti untuk memberikan bantuan kepada Israel, karena apa yang dilakukan bisa saja membahayakan warga Amerika sendiri. Iran langsung membalas serangan Amerika. Mendapatkan serangan dari Donald Trump, Iran mengaku tak gentar. Justru serangan itu membuat mereka semakin marah dan bertekad untuk membalas serangan yang lebih besar lagi. Kali ini sasaran balasannya adalah Israel, terutama kota Tel Aviv. Diketahui sebanyak 30 rudal lebih telah dikirimkan pasukan Iran untuk menghancurkan kota Tel Aviv. Hasilnya gedung hingga rumah-rumah yang ada di Tel Aviv hancur lebur akibat serangan rudal dari Iran. Serangan yang pastinya membuat warga Israel panik dan berusaha untuk menyelamatkan diri. Kini akibat serangan balasan dari Iran, setidaknya ada 86 orang mengalami luka-luka. Untuk korban meninggalnya belum terkonfirmasi apakah ada atau tidak. Namun sumber itu berasal dari media Israel yang bisa saja mereka berbohong soal jumlah korban jiwa. Karena seperti yang kita tahu, Israel sebelumnya telah memperingatkan kepada warga hingga medianya untuk menutup-nutupi jumlah korban jiwa akibat serangan dari Iran. Itu dilakukan agar mereka tak terlihat mengalami kekalahan. Sekutu Iran bersatu dan balas Israel dan Amerika. Saat ini Iran cuma sendirian dalam konflik mereka melawan Israel dan Amerika. Namun meski sendiri, Iran tetap kuat dan bisa melakukan balasan serangan ke Israel. Kini balasan yang lebih kejam pasti sudah dipersiapkan oleh singa Persia tersebut. Untungnya, sekutu dari Iran, yakni Cina, Korea Utara, hingga Rusia, sudah memberikan respon. Intinya mereka siap memberikan bantuan. Salah satu bantuan yang bisa diberikan berasal dari Korea Utara. Seperti yang kita tahu, berkat kepemimpinan Kim Jong-un, Korea Utara menjelma menjadi negara yang sangat menakutkan, terutama di sektor militer. Bahkan saking menakutkannya, Korea Utara dikabarkan memiliki senjata pemusnah massal yang kapan saja diluncurkan. Saat ini senjata tersebut masih disimpan oleh Korea Utara dan bisa saja senjata itu akan dimunculkan ketika melihat Iran diserang Israel dan Amerika. Itu dilakukan karena sebelumnya pihak Korea Utara mengecam keras serangan ditujukan kepada Iran. Hal ini diungkapkan oleh Kementerian Luar Negeri Korea Utara. Situasi gawat yang disaksikan dunia saat ini jelas membuktikan bahwa Israel yang didukung dan dilindungi oleh Amerika dan Barat adalah entitas seperti kanker bagi perdamaian di Timur Tengah dan penyebab utama penghancuran perdamaian dan keamanan global.
Kaum Zionis yang membawa perang baru ke Timur Tengah dan pasukan di balik layar yang dengan bersemangat melindungi dan mendukung mereka akan dianggap sepenuhnya bertanggung jawab atas penghancuran perdamaian dan keamanan internasional, kata Kemenlu Korea Utara pada pernyataannya. Di sisi lain, usai melakukan serangan ke Iran, Donald Trump secara mengejutkan meminta Iran untuk berdamai. Tujuannya adalah agar tidak ada serangan besar lagi antara Israel maupun Iran. Ini tidak bisa terus berlanjut, akan ada perdamaian atau tragedi bagi Iran, jauh lebih besar daripada yang telah kita saksikan selama 8 hari terakhir. Iran, pengganggu Timur Tengah, sekarang harus berdamai. Jika tidak, serangan di masa mendatang akan jauh lebih besar dan jauh lebih mudah, kata Trump dikutip dari BBC. Jadi itulah cerita di balik konflik antara Israel dan Iran yang kini sudah melibatkan banyak negara, terutama Amerika.